dan alhamdulillah. Mari kita sama-sama syukuri kita punya nikmat, punya keberkahan hidup sampai di awal tahun 1448 Hijriah. Dan mudah-mudahan ini termasuk bagian dari nikmat yang tidak kita sia-siakan untuk kita bersyukur kepadanya dengan cara berbahagia dan istiqomah ayat-ayat suci Al-Quran. Mari getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita baca surat Al-Baqarah mulai ayat ke 183. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للذين بينة من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل إليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سهر 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 رمضان الذي أنزل في القرآن هدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن شهد منكم السهر فليصوم ومن كان مريضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله من أيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتؤمنوا إذا ولتقربوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai pahala yang baik bagi yang membacanya dan juga bagi yang mendengarkannya, dan juga yang salahnya, yang kelirunya, dan pasti banyak salah dan keliru. Mudah-mudahan kita diampuni kesalahan dan dosa bacaan Al-Quran kita yang tidak benarnya, dan kita selalu diberikan kesempatan untuk terus-menerus
mencintai Al-Quran, memperbaiki kualitas bacaan kita, memperbaiki kualitas pemahaman kita, memperbaiki kualitas amal-amal kita, memperbaiki kualitas cara kita menikmati Al-Quran, dan memperbaiki kualitas cara kita menyampaikan, menyebarluaskan, memviralkan Al-Quran kepada yang lainnya. Ingat Bapak Ibu, tahapan kita dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran dimulai dengan meyakini, kemudian memelihara yang sudah kita punya, kemudian membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan yang ketujuh adalah menyebarluaskan. Rasulullah berpesan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, 3 ayat yang sudah kita baca dari surat Al-Baqarah, mulai ayat ke 183 sampai 185. Sengaja 3 ayat ini kita hari ini selesaikan singkat, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dan benar tentang ketiga ayat yang kita baca pagi hari ini. Kita akan memanfaatkan alat bantu kita untuk memahami Al-Quran yang sudah kita baca pagi hari ini dengan kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, supaya kita makin paham dan insya Allah juga akan makin mampu memahami dan mengamalkan, menikmati dan menyebar luaskan. Alhamdulillah, selamat bergabung juga Kang Muhammad Yani ya. Alhamdulillah. Makasih Bang. Ya, Ustaz. ya, dari mana Kang? Dari Depok apa dari Bogor? Dari Kebayoran Lama, Jakarta. Oh, Jakarta, Kebayoran. Ya, Alhamdulillah. Ya. Dan sehat walafiat, segar semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lihat dari terjemah tafsir Ibnu Katsir mulai ayat 183. Ya. Hei orang-orang yang beriman. Nah, kalau dipanggil begitu terus kita, hei siap, gitu ya, maka kita beriman. Tapi kalau melempem, loyo, gitu ya, lesu, lemah, lunglai, ya itu berarti imannya loyo juga. Jadi ketika dipanggil dengan hei orang-orang yang beriman, maka kita sumringah segera. Ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi ada perintah Allah yang sudah disampaikan kepada umat-umat sebelumnya, yang juga disampaikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk tujuan menjadi orang bertakwa, yaitu namanya ibadah saum. Ingat, ibadah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah SAW berada di kota Madinah tahun kedua. Jadi di Mekah mah teu paruasa. Jadi lamun ayeuna aya umat Islam nu tara puasa, meureun manehna teh ngarasa can hijrah. Nah, padahal kita setelah iman, apa yang sudah kemarin kita bahas, setelah iman jangan lupa lanjutkan dengan hijrah, dan setelah hijrah lanjutkan dengan jihad. Iman di Mekah di tempat 13 tahun, sampai ketika diperintahkan hijrah, tinggalkan apapun yang tidak ada hubungannya dengan keimanan di kota Mekah, dan mereka hijrah ke kota Madinah. Kemudian selanjutnya sesampai di kota Madinah disuruh mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi, termasuk melawan kezaliman dan juga menghindari dari perbuatan yang munkar dengan berjihad. Jadi 3 unsur kata ini jangan sampai hilang dari jiwa kita. Iman, hijrah, jihad. Dan lakukan secara terus-menerus, continue istiqamah untuk kita bina dari dalam diri kita. Iman kita tingkatkan, hijrah kita gerakkan untuk senantiasa menuju ke arah yang baik, dan jihad kita mantapkan dari dalam diri kita, tak akan mundur selangkah pun ketika sudah kita yakin terhadap sesuatu yang benar. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berpesan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak dariku dan pasti benar, dan kamu jangan ragu karena kebenaran itu pasti menang. Apa Bu ayatnya? Baca al-haqqu wajahaqal
batil. Innal batila kana jahum. Alhamdulillah, karena hafalnya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ke ayat 184. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa itu? Dengan cara saum, yaitu saumnya dalam beberapa hari tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi kamu bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Inilah tata tertib puasa. Kalau dalam perjalanan atau sakit, boleh tidak puasa, tetapi harus diganti di hari yang lain, dan ketika itu kita harus membayar fidyah. Jadi boleh bayar fidyah tapi tetap diganti. Tetapi kalau bagi yang tidak sanggup menggantinya, kalau sudah fidyah berarti tidak apa-apa. Artinya apa? Diganti fidyah itu sampai dengan kita mampu mengkodoknya. Jangan saya batal tegudu fidyah kewe kodok. Memang narek hirup kete kan gitu ya. Ini yang harus kita waspadai karena